Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amiratna. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema relasi dan komunikasi. Yang pertama, relasi antar pribadi. Dalam dunia komunikasi antar pribadi, komunikasi biasa dipandang sebagai penunjang kita untuk menghubungkan diri dengan dunia luar, termasuk menghubungkan diri kepada makhluk sosial lainnya, dan biasanya dimulai dari lingkungan terdekat. Melalui komunikasi, dinyatakan adanya kebutuhan dan tujuan tersendiri, dan kebutuhan dan tujuan orang lain. Melalui hubungan yang dijalin oleh manusia, mulai membangun semacam arah di dalam dirinya yang menunjukkan mana bagian untuk dirinya sendiri dan mana bagian kepedulian untuk orang lain. Semua manusia pasti akan memiliki perhatian pada diri sendiri dan orang lain, namun mempunyai hierarki berbeda-beda. Ada manusia yang hanya memedulikan dirinya sendiri dan hanya memberikan sedikit ruang peduli pada orang lain. Bisa disebut juga manusia egois. Namun ada juga manusia yang mementingkan orang lain yang biasa disebut altruistis. Komunikasi yang membawa pengertian pada gilirannya akan melahirkan kepercayaan pada lawan komunikasi kita. Bila muncul tumbuh rasa percaya, akan muncul keterbukaan, self-disclosure. Contoh yang sering kita temukan pada orang yang kita percaya, maka akan terjalin hubungan yang lebih dekat satu sama lain, di mana terjadi peningkatan relasi antar pribadi dari sepasang manusia yang mulanya saling kenal, lalu akrab, dan akhirnya berpacaran. Slide selanjutnya, kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama, teori fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan cinta kasih dan memiliki. Keempat, kebutuhan harga diri. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Biasanya manusia memiliki kebutuhan berafiliasi, maka manusia juga menjalin hubungan antar sesama. Manusia disebut makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri. Slide ketiga, memelihara hubungan. Dinamisnya hubungan antar pribadi bisa dilihat dari dialektika hubungan pertama, keterhubungan dan keterpisahan. Kedua, kepastian dan ketidakpastian. Ketiga, keterbukaan dan ketutupan. Dialek seperti yang saya sebutkan tadi dipandang sebagai sebuah kontinum yang bandulnya kadang berayun dari sisi kanan ke kiri. Jadi pasti setiap manusia akan merasakan di posisi ini. Dialektika ini memiliki prosesnya berlangsung dalam pikiran orang yang berkomunikasi. Seseorang bisa mengingkari keberadaannya. Fakta menunjukkan dinamika hubungan yang terjadi pada mereka yang terlibat hubungan antar pribadi bisa jadi salah satu bagian dari taktik yang bisa digunakan individu dalam memelihara komunikasi antar pribadi. Untuk melakukan pemeliharaan hubungan dengan mengetahui sudah mana hubungan antar pribadi yang dijalin. Jadi kita bisa melihat nih, kalau kita baru kenal mungkin kita bisa nilai 1 sampai 5, mungkin nilainya 2. Karena manusia itu seperti lapisan bawang kan. Kalau baru kenal kita pelan-pelan, lapisan pertama kayak gini, kedua. Jadi gak langsung kita kenal seluk-beluknya secara detail. Jadi harus sering menjalin komunikasi, jadi kita bisa tahu tuh seberapa dalam mengetahui diri seseorang. Slide keempat, relasi harmoni. Salah satu prinsip atau nilai penting dalam kehidupan banyak orang, khususnya di Indonesia, adalah menjaga kerukunan. Atau kata yang sering kita dengar itu harmoni. Hidup harmonis dipandang lebih baik dibandingkan dengan hidup penuh konflik. Meski konflik bisa memberikan manfaat dalam mengembangkan relasi antar pribadi, berbagai ajaran disampaikan oleh para tetua untuk menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, makhluk hidup, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, wajar bila harmoni dengan sesama manusia adalah dengan pasangan hidup menjadi sangat penting. Dan contohnya, kita bisa melihat bahwa di dalam peran kita diharapkan berperilaku
dengan cara tertentu. Contoh dalam lingkungan keluarga ya. Kita bisa melihat nih dari peran ayah dan ibu. Ayah sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah dan menjadi contoh yang baik bagi keluarganya, dan ibu juga sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya dan suaminya. Next, konflik. Menurut Hawker dan Wilmot, merumuskan konflik sebagai pertentangan yang diekspresikan di antara setidaknya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi ketidaksesuaian tujuan dari pihak lain dalam mencapai tujuan dari pihak lain. Konflik sendiri tidak bisa selalu kita pandang sebagai negatif atau merugikan. Memang sih secara umum konflik itu sering dipandang negatif ya. Namun, harmoni dianggap normal sedangkan konflik dianggap abnormal. Adapun sisi positif dari konflik dalam relasi antar pribadi, di mana bisa makin menkokohkan relasi antar pribadi sehingga relasi tersebut bisa makin kuat, makin sehat, dan makin mendorong individu untuk terlibat dalam relasi tersebut. Dan sisi negatifnya bisa mengubah derajat relasi antara pribadi. Selanjutnya, adapun strategi yang bisa dipilih dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, menghindar secara fisik dan psikologis. Tentu strategi ini dipilih dengan mengorbankan relasi dan tujuan pribadi kita. Ini dilakukan karena dipandang tak bisa lagi menyelesaikan konflik tersebut. Bisa aja ini konfliknya besar, jadi dia ya udahlah, tinggalkan aja, menghindar gitu loh, nggak mau ketemu orangnya. Yang kedua, memaksa orang lain untuk menerima solusi yang ditawarkan. Strategi ini kita ambil bila lebih mementingkan pencapaian tujuan pribadi dan menomorduakan relasi dengan orang lain. Kita menjadi orang yang berpendirian apapun yang terjadi, tujuan pribadi mesti tercapai dan kebutuhan orang lain kita abaikan. Yang ketiga, melunak. Cara ini dipilih seorang individu lebih mengutamakan relasi dengan orang lain sehingga kita menomorduakan tujuan-tujuan pribadi. Orang memilih strategi ini karena konflik dipandang sebagai mengganggu nih hubungan nanti aku sama si dia, sama si B, sama si A. Jadi lebih baik ya udahlah mengalah aja demi relasi. Keempat, kompromi. Strategi ini digunakan manakala kita tak dapat bersikukuh dengan tujuan pribadi kita dan mengajak orang lain juga melakukan hal yang sama. Yang terakhir, yang kelima, menghadapi konflik sebagai masalah yang mesti dipecahkan. Strategi ini digunakan untuk mencari solusi yang mempertemukan tujuan-tujuan pribadi kita dan orang lain. Nah, ini si A maunya apa, si B-nya mau apa, yuk kita kompromiin. Apa sih? Biar adanya penyelesaian di kedua belah pihak. Dan strategi lain yang bisa kita gunakan dalam menghadapi konflik dengan menggunakan apa yang dikembangkan dalam teori pengurangan ketidakpastian. Konflik ini melahirkan ketidakpastian karena tidak bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan mitra hubungan antar pribadi kita. Misalnya, seorang anak yang sedang marah dengan teman akrabnya atau sahabatnya ya. Dia tidak bisa memperkirakan nih apa yang akan dilakukan si temannya itu sampai seberapa lama dan seterusnya. Bahkan di antara keduanya, bila salah seorang ingin menjalin kembali hubungan baik, pengambil prakarsa pengembangan hubungan baik belum bisa memperkirakan apa sih respon dari si mitranya ini. Itu loh, jadi nggak pasti gitu loh. Ntar kalau si A minta maaf ke B, kira-kira apa ya jawabannya dia gitu. Jadi ini dari teori pengurangan ketidakpastian. Slide terakhir, komunikasi antar pribadi dan hubungan antar pribadi. Relasi dan komunikasi dengan menggunakan pendekatan pandangan interaksional dari Watzlawick yang melihat relasi dalam lingkungan keluarga. Secara ringkas, pandangan interaksional melihat hubungan-hubungan di dalam sistem keluarga saling terkait dan sangat sulit diubah. Komunikasi di antara anggota-anggota keluarga misalnya memiliki komponen isi dan komponen relasi
yang terpusat pada isu-isu kontrol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.